Bab 2016, Konflik Meningkat. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Wen Yan, apakah kamu sudah gila? Suara dingin Duan Lingtian berdering keras di istana remunerasi api yang telah benar-benar sunyi. Saat ini, semua orang di istana remunerasi api bisa merasakan ketegangan di udara antara Duan Lingtian dan Wen Yan. Sepertinya mereka akan bertarung. Ketika Wen Yan melihat Duan Lingtian menatapnya seolah-olah dia idiot dan mendengar kata-kata yang diucapkannya, dia menjadi sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar. Ekspresinya berubah lebih buruk saat matanya menjadi lebih dingin. Api amarah di hatinya semakin membara. Ketika dia mengetahui orang di depannya adalah Duan Lingtian, Wen Yan berpikir untuk menyiksanya sampai dia berharap dia mati sebelum membiarkannya merangkak keluar dari istana remunerasi api. Namun, dia menilai hukuman itu terlalu ringan. Karena itu, dia tiba-tiba berkata, "Aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Selain itu, izinkan saya menamparkan Anda 10 kali. Kalau tidak, aku akan membuatmu merangkak keluar dari pintu hari ini." Duan Lingtian menamparnya di depan umum adalah penghinaan besar baginya. Dia tahu tidak akan lama sebelum berita ini mulai beredar di tanah suci sekte pemujaan api dan 4 tempat suci simbol. Karena itu, dia tahu dia tidak bisa membiarkan Duan Lingtian pergi begitu saja. Untuk alasan ini, Wen Yan tidak bertindak gegabah dan bahkan menekan amarahnya. Dia ingin Duan Lingtian bersujud padanya dan meminta maaf. Selain itu, dia akan memukulinya setelah dia menamparnya 10 kali. Dia akan membuat Duan Lingtian berharap dia mati dan membuatnya merangkak keluar dari istana remunerasi api. Namun, dia tidak menyangka Duan Lingtian akan begitu berani dan mengatakan bahwa dia sudah gila. Sepertinya dia tidak memikirkannya. Wen Yan tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. "Duan Lingtian, Anda mencari kematian." Wen Yan mendesis. Kemarahannya yang ditekan telah benar-benar meletus pada saat ini. Detik berikutnya, aura kuat melonjak keluar dari tubuh Wen Yan seperti topan, menyebabkan banyak murid Saint Lan dengan basis kultivasi rendah merasa tercekik. Itu adalah Saint Origin milik Wen Yan pada bentuk kedua dari Saint Celestial Stage. Duan Lingtian langsung memasang penjagaannya. Sun Saint Energy di tubuhnya melakukan perjalanan melalui 99 Saint Veins dan menutupi permukaan tubuhnya. Pada saat ini, matanya menjadi dingin. Ketika energi dari Wen Yan mencapai titik tertingginya, dan dia akan bergerak. Sebuah dengusan dingin terdengar di istana dalam istana remunerasi api. Seolah-olah seember air dingin telah dituangkan padanya. "Pergilah dari istana remunerasi api jika kalian berdua ingin bertarung. Istana remunerasi api bukanlah tempat di mana kamu bisa bertindak sesukamu." Suara dingin itu berkata dari istana bagian dalam istana remunerasi api. Itu adalah suara penjaga istana remunerasi api. Penjaga istana remunerasi api adalah penatua api perak Saint Lan. Hanya penjaga istana remunerasi api yang berani berbicara dengan Wen Yan sedemikian rupa. Meskipun beberapa tetua api perunggu di istana remunerasi api dianggap sebagai tetua di sekte pemujaan api, mereka mungkin bukan tandingan Wen Yan. Karena alasan ini, mereka tidak berani memerintah Wen Yan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Wen Yan memandang Duan Lingtian dengan dingin sebelum dia berbalik untuk berjalan keluar dari istana remunerasi api. Seolah-olah dia takut Duan Lingtian akan bersembunyi di istana remunerasi api, dia berkata, "Aku akan menunggumu di luar istana remunerasi api. Jangan jadi pengecut kalau kamu laki-laki." Duan Lingtian mendengus dingin sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah aku laki-laki atau bukan. Jika itu wanita lain, saya mungkin akan meminta mereka untuk mencoba dan melihat apakah saya seorang pria. Namun, saya benar-benar tidak bisa memaksa diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada Anda. Bahkan jika kamu telanjang di depanku, aku tidak akan tertarik sama sekali." Ketika Duan Lingtian mengetahui bahwa KR dan putri mereka dipenjarakan di aula penegakan karena Wen Yan, kemarahannya telah bangkit. Dia membenci Wen Yan yang belum pernah dia temui. Jika bukan karena Wen Yan, KR tidak akan terjebak dalam situasi berbahaya ini. Untuk alasan ini, kemarahan Duan Lingtian meledak ketika dia melihat Wen Yan hari ini. Itulah mengapa dia dengan sengaja menghalangi jalannya dan menamparnya. Duan Lingtian sadar sejak jiwanya datang ke dunia ini, temperamennya tidak lagi acuh tak acuh seperti di kehidupan sebelumnya karena pengaruh dari keluarga dan teman-temannya di sini. Sejak awal,
Duan Lingtian bukanlah seseorang yang membabi buta mencari masalah. Namun, ketika dia melihat Wen Yan hari ini, dia tidak bisa menahan amarahnya dan langsung menamparnya. Setiap naga memiliki skala terbalik, jika seseorang menyentuhnya, dia akan benar-benar mati. KR adalah skala kebalikannya. Demi KR, dia bahkan akan melawan seluruh dunia. Terkesiap, 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 terkesiap. Murid Saint Lan tersentak ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bahkan jika kamu telanjang di depanku, aku tidak akan tertarik sama sekali. Ini tidak diragukan lagi merupakan pernyataan kejam bagi seorang wanita karena itu mempertanyakan pesona wanita itu. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia masih ingin diakui oleh seorang pria. Pernyataan Duan Lingtian sepenuhnya menyangkal pesona Wen Yan. Wen Yan yang baru saja mencapai pintu masuk istana remunerasi api terhenti saat tubuhnya semakin gemetar. Aku akan menunggumu di luar. Dia berkata dengan dingin sebelum dia dengan cepat meninggalkan istana remunerasi api. Seolah-olah dia takut dia tidak bisa menahan diri dan akan menyerang Duan Lingtian jika dia terus bertahan. Jika itu terjadi, penjaga istana remunerasi api pasti akan campur tangan dalam masalah ini. Tidak peduli seberapa percaya diri Wen Yan dengan kekuatannya sendiri, dia tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia adalah tandingan penjaga istana remunerasi api. Penjaga istana remunerasi api tidak hanya tetua api perak dari sekte pemujaan api, tetapi sebagai penjaga istana, kekuatannya berada di peringkat teratas di antara semua tetua api perak. Basis kultivasinya telah memasuki bentuk keempat dari Saint Celestial Stage. Setelah Wen Yan pergi, seorang murid Saint Lan memandang Duan Lingtian sambil berkata, Duan Lingtian terlalu kejam, kan? Permusuhan macam apa yang dimiliki Duan Lingtian dan kakak senior Wen Yan? Dia tidak hanya menamparkan kakak senior Wen Yan di depan umum, tetapi dia bahkan mencela pesonanya sebagai seorang wanita. Bagi seorang wanita, itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Betapa kejamnya, aku tidak akan bisa menahan diri dan akan langsung menyerangnya jika aku adalah kakak senior Wen Yan. Kakak senior Wen Yan tidak akan melepaskannya hari ini kecuali dia bersembunyi di istana remunerasi api. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Memikirkan dia begitu berani untuk mempermalukan kakak senior Wen Yan seperti ini. Jangan bilang dia yakin dia lebih kuat darinya. Dia tidak meremehkan kakak senior Wen Yan dan berpikir dia kesemek yang lembut seperti Yang Wen, kan? Para murid Saint Lan berbisik di antara mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka mengira dia cocok untuk Wen Yan. Bagaimanapun, Wen Yan berada di peringkat ke-9 di True Ranking. Kekuatannya telah lama terpatri dalam pikiran mereka. Duan Lingtian, di sisi lain, tampak lebih rendah dari mereka meskipun telah membunuh Yang Wen. Secara alami, Duan Lingtian juga mendengar bisikan dari para murid Saint Lan. Namun, apakah dia seseorang yang akan bersembunyi di istana remunerasi api karena takut pada Wen Yan? Tentu saja tidak. Duan Lingtian melangkah dengan berani dan penuh tekad. Dari awal hingga akhir, dia tidak ragu sama sekali. Jika dia takut pada Wen Yan, dia tidak akan menghalangi jalannya dan menamparnya. B. Dia benar-benar berjalan keluar. A. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Kematian. Kakak senior tidak akan begitu saja membunuh atau melumpuhkannya selama aturan sekte pemujaan api berlaku. Meski begitu, menilai dari kemarahan kakak senior Wen Yan, Duan Lingtian akan menguliti kulitnya bahkan jika dia tidak terbunuh atau lumpuh. Itu sudah pasti. Ketika Duan Lingtian berjalan keluar dari istana remunerasi api, sekelompok murid tanah suci di istana remunerasi api juga segera pergi. Saat ini, hanya beberapa tetua api perunggu yang tersisa di istana remunerasi api. Beberapa tetua api perunggu istana remunerasi api yang bertugas di belakang konter sebenarnya ingin meninggalkan istana remunerasi api untuk menonton pertunjukan juga. Namun, mereka tidak berani melalaikan tugas mereka. Seharusnya tidak ada orang yang datang ke istana remunerasi api untuk memasang atau menerima tugas untuk saat ini. Jika ada di antara kalian yang ingin melihatnya, pergi saja. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di istana remunerasi api. Itu adalah suara penjaga istana remunerasi api. Setelah mendengar ini, beberapa tetua istana remunerasi api tidak lagi ragu-ragu saat mereka meninggalkan istana remunerasi api satu demi satu. Mereka ingin tahu bagaimana insiden ini akan berakhir. Secara alami, mereka lebih condong ke arah Wen Yan. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang menempati peringkat ke-9 di True Ranking, dan kekuatannya diakui secara luas.
Saat Duan Lingtian berjalan keluar dari istana remunerasi api, dia melihat Wen Yan berdiri di kejauhan. Dia berdiri di area kosong di Central Square saat dia menatapnya dengan dingin. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian hanya memandangnya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya setelah dia berjalan keluar dari istana remunerasi api. Detik berikutnya, dia naik ke udara untuk pergi. Bab 2017, Sejarah berulang dengan sendirinya. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian ingin pergi. Namun, apakah Wen Yan akan membiarkannya pergi? Tentu saja tidak. Mencoba melarikan diri, Wen Yan mendesis dengan dingin. Tubuhnya seolah bergerak secepat angin topan. Hanya dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Duan Lingtian, menghalangi jalannya. Bagi para murid Saint Lan yang berjalan keluar dari istana remunerasi api, pemandangan ini sangat familiar. Namun, kali ini, orang yang memblokir orang lain malah diganti. Di istana remunerasi api, Duan Lingtian adalah orang yang menghalangi jalan Wen Yan, tapi sekarang, dialah yang menghalangi jalan Duan Lingtian. Melarikan diri, Duan Lingtian tersenyum menghina ketika dia mendengar kata-kata Wen Yan dan melihatnya menghalangi jalannya. Wen Yan, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Seorang murid sejati yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking berpikir dia memenuhi syarat untuk membuatku melarikan diri. Petik 2. Ketika Wen Yan mendengar kata-katanya, dia bahkan lebih marah. Saint Originnya akan melonjak keluar saat Duan Lingtian terus berkata, saya siap untuk pergi ke istana kematian sekarang. Jika Anda punya nyali, ikut saya ke istana kematian untuk menandatangani fakta kematian. Saya pikir Anda harus gatal untuk membunuh saya, kan? Aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Bagaimana tentang itu? Kata-kata Duan Lingtian yang meningkatkan masalah ini tiba-tiba mengejutkan semua orang. Duan Lingtian benar-benar mengeluarkan duel kematian untuk Wen Yan. Istana kematian, duel maut, suara Duan Lingtian keras. Terlepas dari murid Saint Lan yang berjalan keluar dari Fire Remuneration Palace, bahkan murid Saint Lan di Central Square langsung berkumpul di Fire Remuneration Palace setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian ingin pergi ke istana kematian lagi. Duan Lingtian ingin menandatangani fakta kematian dengan siapa kali ini. Kelompok murid Saint Lan yang bergerak menuju istana remunerasi api hanya mendengar bagian kedua dari kata-katanya. Mereka tidak tahu kepada siapa dia mengeluarkan deat duel. Hah, bukankah orang yang berdiri di hadapannya kakak senior Wen Yan? Itu benar-benar kakak senior Wen Yan. Jangan bilang bahwa Duan Lingtian ingin menandatangani fakta kematian dengan kakak senior Wen Yan. Banyak murid Saint Lan yang baru saja datang melihat Wen Yan. Sebagai salah satu dari dua murid perempuan paling menonjol di antara generasi muda di Sekte Pemujaan Api dan seseorang yang menempati peringkat ke-9 di peringkat sejati, Wen Yan, tentu saja, terkenal di Tanah Suci Sekte Pemujaan Api. Kelompok murid Saint Lan yang baru saja datang bingung ketika mereka melihat Duan Lingtian terjebak dalam konflik dengan Wen Yan. Mengapa kedua orang ini bisa berkonflik? Segera setelah itu, banyak murid Tanah Suci yang berada di Istana Remunerasi Api menjelaskan apa yang terjadi kepada para murid yang baru saja tiba. Duan Lingtian dan kakak senior Wen Yan pasti memiliki permusuhan satu sama lain. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukannya dengan cara seperti itu. Saya bertanya-tanya mengapa ada jejak telapak tangan yang samar di satu sisi wajah kakak senior Wen Yan. Ternyata, Duan Lingtian telah menamparnya. Duan Lingtian benar-benar terlalu berani. Dia tidak hanya mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia, tetapi dia bahkan mengatakan dia ingin menandatangani fakta kematian dengannya. Apakah dia benar-benar percaya diri? Mungkin, dia hanya menyebutnya gertakan. Memanggilnya menggertak. Sebelumnya, Yang Wen juga mengira Duan Lingtian memanggil gertakannya ketika dia mengeluarkan tantangan duel maut. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Duan Lingtian. Apa yang ingin kamu katakan adalah keyakinan Duan Lingtian bahwa dia bisa membunuh kakak senior Wen Yan, itu sebabnya dia mengeluarkan tantangan duel maut padanya. Setelah mengetahui tentang apa yang telah terjadi, para murid Saint Lan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Sebagian kecil dari mereka merasa bahwa Duan Lingtian mungkin cukup kuat untuk membunuh Wen Yan, tetapi kebanyakan dari mereka berpikir Duan Lingtian bukan tandingan Wen Yan. Menurut mereka, Wen Yan jelas lebih kuat dari Duan Lingtian. Aku ingin tahu apakah kakak senior Wen Yan akan menyetujui tantangan duel kematian Duan Lingtian. Dia kemungkinan besar akan menyetujuinya. Bagaimanapun,
Duan Lingtian telah mempermalukannya di depan umum. Berdasarkan emosinya, dia pasti sangat ingin membunuhnya. Petik 2. Jika Duan Lingtian benar-benar berani menandatangani fakta kematian dengan kakak senior Wen Yan, dia pasti akan mati hari ini. Sebagian besar murid Saint Lan tidak memiliki pendapat yang tinggi tentang Duan Lingtian. Tiba-tiba, seorang murid Saint Lan yang memperhatikan Wen Yan dari awal sampai sekarang tiba-tiba berbisik, "Jangan bilang tidak ada dari kalian yang menyadari bahwa ekspresi kakak senior Wen Yan telah berubah serius." Sepertinya dia waspada terhadap Duan Lingtian. Dia mungkin tidak akan menerima tantangan duel kematiannya. Begitu dia selesai berbicara, para murid Saint Lan yang hadir di tempat kejadian langsung mengalihkan pandangan mereka ke Wen Yan. Seperti yang diharapkan, ekspresi Wen Yan berubah serius setelah dia mendengar tantangan duel kematian Duan Lingtian. Dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Itu tidak mungkin benar. Kakak senior Wen Yan takut. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli apa, kakak senior Wen Yan masih seseorang yang berada di peringkat ke-9 di peringkat sejati. Jangan bilang dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk terlibat dalam duel maut dengan murid sejati baru ini, Duan Lingtian. Aku ingin tahu apa yang ada dalam pikiran kakak senior Wen Yan. Mungkin, dia pikir itu berisiko menerima tantangan duel kematian Duan Lingtian. Banyak murid Saint Lan menggelengkan kepala. Mata mereka dipenuhi dengan kekecewaan saat mereka berbicara. Itu seperti yang dikatakan para murid Saint Lan. Saat ini, Wen Yan memang takut. Ketika Duan Lingtian menyebutkan pergi ke istana kematian untuk menandatangani fakta kematian, dia langsung teringat Yang Wen yang dibunuh oleh Duan Lingtian sebulan yang lalu. Wen Yan tahu detail dari apa yang telah terjadi. Dia tahu Duan Lingtian adalah orang yang mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan duel maut kepada Yang Wen. Pada saat itu, tidak hanya Yang Wen, tetapi semua orang merasa bahwa Duan Lingtian hanya menyebut gertakan Yang Wen, dan dia bukan tandingan Yang Wen. Setelah Duan Lingtian dan Yang Wen menandatangani fakta kematian di Istana Kematian, tidak banyak orang yang bertaruh pada Duan Lingtian. Hampir semua orang memasang taruhan mereka pada Yang Wen. Mereka merasa orang yang akan menang pada akhirnya adalah Yang Wen. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Duan Lingtian telah membunuh Yang Wen. Murid baru yang hampir semua orang memandang rendah ini berhasil membunuh Yang Wen yang telah menjadi murid sejati sejak lama. Hari ini, pada saat ini, sejarah terulang kembali. Duan Lingtian telah mengeluarkan tantangan duel kematian lagi. Kali ini, targetnya adalah Wen Yan. Secara alami, Wen Yan yakin dengan kekuatannya sendiri. Namun, Duan Lingtian adalah misteri baginya. Sejak dia memasuki sekte pemujaan api, hanya butuh waktu kurang dari 1 tahun baginya untuk bangkit dari murid 4 simbol Sanctums menjadi murid sejati di Tanah Suci. Dia tidak yakin apakah Duan Lingtian masih memiliki kartu truf tersembunyi di lengan bajunya setelah dia membunuh Yang Wen. Karena alasan ini, dia tidak berani menerima tantangan duel kematian Duan Lingtian. Semua orang takut mati, dan dia tidak terkecuali dalam hal ini. Begitu seseorang meninggal, semuanya akan hilang. Apa, kamu tidak berani? Duan Lingtian berkata dengan jijik ketika dia melihat ekspresi muram Wen Yan dan bagaimana dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Karena kamu takut, maka menyingkirlah dariku. Anjing yang baik tidak boleh menghalangi jalan seseorang. Banyak murid Saint Lan tidak bisa tidak menggelengkan kepala ketika mereka melihat ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kakak senior Wen Yan. Dia menyia-nyiakan kesempatan yang bagus. Mungkin, kematian Yang Wen menyebabkan dia merasa berhati-hati. Dia peringkat ke-9 di True Ranking. Betapa konyolnya, jika kakak senior Ruyan yang berada di peringkat ke-7 pada peringkat sejati, dia tidak akan bertindak begitu pengecut seperti Wen Yan. Tentu saja, kakak senior Ruyan selalu lebih kuat dari Wen Yan. Ketika beberapa murid Tanah Suci berbisik di antara mereka sendiri, mereka menyebut Gan Ruyan, saudara kembar KR, yang menduduki peringkat ke-7 di peringkat sejati. Kakak senior Wen Yan lebih rendah dari kakak senior Ruyan. Rumor mengatakan bahwa kakak senior Ruyan dipenjara di aula penegakan karena kakak senior Wen Yan melaporkannya. Jelas bahwa dia melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Dia menggunakan aula penegakan untuk menyingkirkan kakak senior Ruyan. Petik 2. Apakah ini benar? Saya merasa itu sangat masuk akal. Jika itu masalahnya, Wen Yan benar-benar terlalu berbahaya. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa bertarung secara terbuka dengan kakak senior Ruyan dan selalu dikuasai oleh kakak senior Ruyan,
tetapi untuk berpikir dia menggunakan metode curang seperti itu untuk menyingkirkan kakak senior Ruyan. Tidak masalah jika kakak senior Ruyan dihukum oleh aula penegakan, dia akan selalu menjadi dewi di hatiku. Adapun Wen Yan, dia tidak akan pernah sebaik kakak senior Ruyan di hatiku. Aku merasakan hal yang sama. Setelah salah satu murid Saint Lan menyebutkan Gan Ruyan yang menduduki peringkat ke-7 di True Ranking, kelompok murid Saint Lan yang hadir di tempat kejadian meledak menjadi keributan sekali lagi. Beberapa orang bahkan mengungkapkan beberapa rumor menarik. Sebelumnya, banyak murid Saint Lan masih memanggilnya sebagai kakak senior Wen Yan. Namun, saat ini, mereka hanya memanggilnya dengan namanya. Mereka telah kehilangan semua rasa hormat untuknya. Wen Yan langsung dikritik oleh semua orang yang hadir di tempat kejadian. Wen Yan yang awalnya marah menjadi semakin marah ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Tutup mulutmu, Wen Yan berkata dengan keras saat dia melihat para murid Saint Lan dengan dingin, menyebabkan mereka terdiam. Meskipun mereka telah berhenti berbicara, mata mereka mengandung sedikit penghinaan ketika mereka melihat Wen Yan. Saat ini, tampaknya keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata mereka. Wen Yan yang menjadi marah ketika dia mendengar diskusi para murid Saint Lan mengalihkan perhatiannya kembali ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, aku tidak menginginkan hidupmu. Aku ingin menyiksamu perlahan. Hanya dengan cara itu akan menghapus kebencian di hatiku. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai memobilisasi Saint Origin di tubuhnya. Sebuah energi menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya dan mulai menyebar. Kenapa kamu tidak mengakui saja bahwa kamu takut? Mengapa ada kebutuhan untuk mencari alasan? Duan Lingtian menyeringai ketika dia mendengar kata-katanya. Babak 2018, menaklukkan Wen Yan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kamu mencari kematian. Wen Yan tidak bisa lagi menahan diri ketika dihadapkan dengan provokasi terus-menerus Duan Lingtian. Saint Origin yang telah berkumpul di tubuhnya melonjak keluar, menyebabkan udara bergetar sejenak. Wen Yan menunjukkan kekuatannya sebagai pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari tahap surgawi Saint pada saat ini. Taktik melahap dasar, hampir segera setelah Saint Origin milik Wen Yan keluar dari tubuhnya, Duan Lingtian mengeluarkan kemampuan surgawi tipe bantuan. Sun Saint Energy yang telah lama berkumpul di tubuhnya mulai membentuk pusaran air di sekelilingnya. Hanya dalam sekejap mata, energi roh langit dan bumi di sekitarnya sepenuhnya diserap oleh pusaran air. Sayap gagak emas. Ketika energi Sun Saint di tubuhnya dinaikkan hingga batasnya oleh taktik pemakan dasar, dia dengan cepat melemparkan gerakannya kemampuan surgawi. Sepasang sayap menyala muncul di punggung Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Hanya dalam sekejap mata, dia mengepakkan sayapnya. Ledakan, 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 ledakan. Sebuah ledakan gemuruh bergema di udara. Duan Lingtian juga bergerak dengan kecepatan tinggi. Ketika Duan Lingtian pindah, Wen Yan menyerbu, memegang pedang suci 100 prasasti. Targetnya adalah Duan Lingtian. Suara mendesing. Saat Wen Yan mengarahkan pedangnya ke depan, riak mulai muncul di udara. Kecepatan pedang bahkan lebih cepat dari kecepatan Duan Lingtian ketika dia pindah. Di mata sebagian besar murid Tanah Suci, Duan Lingtian dan Wen Yan tampaknya telah berubah menjadi bayangan. Namun, mereka masih bisa mengatakan bahwa Wen Yan lebih cepat dari Duan Lingtian. Pada saat ini, banyak murid Saint Lan berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan, Wen Yan jauh lebih kuat. Kamu benar-benar berani mengeluarkan tantangan duel kematian kepadaku dengan sedikit kekuatan ini. Ketika Wen Yan melihat dia dengan cepat mengejar Duan Lingtian, dia tidak bisa menahan senyum menghina. Yah, bukankah kamu masih takut untuk menerima tantangan duel mautku bahkan dengan sedikit kekuatan ini? Duan Lingtian membalas. Penghinaan dalam suaranya sangat jelas. Kamu mencari kematian. Kata-kata Duan Lingtian seperti menambahkan minyak ke api. Wen Yan benar-benar marah. Kecepatannya tampaknya menjadi lebih cepat saat dia menggunakan pedang 100 prasasti Saint miliknya. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini sekarang. Saat kecepatan Wen Yan yang memegang 100 prasasti Saint Sword dipercepat, itu hampir membuat kontak dengan Duan Lingtian, menyebabkan jantungnya tersentak. Dia menyipitkan matanya saat dia terus bergerak mundur. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara pedang bersiul di udara yang terdengar seperti tangisan burung phoenix terdengar di udara. Semua orang mendengar suara itu, tetapi mereka tidak bisa melihat pedang sama sekali.
Begitu suara itu terdengar di udara, Duan Lingtian berhenti bergerak. Ah! Begitu Duan Lingtian berhenti, teriakan melengking bergema di udara, mengejutkan semua orang. Dentang! Suara logam jatuh di tanah menyebabkan kerumunan untuk mendapatkan kembali akal sehat mereka. Mereka langsung mengalihkan perhatian mereka ke sumber suara. Bukankah itu pedang suci 100 prasasti Wen Yan? Banyak murid Saint Lan mengenali pedang yang jatuh ke tanah. Itu tidak lain adalah pedang suci 100 prasasti yang Wen Yan pegang saat dia menyerang Duan Lingtian sebelumnya. Menetes, menetes. Mereka masih tercengang melihat pedang di tanah ketika mereka melihat tetesan darah menetes ke tanah di sebelah tempat 100 prasasti pedang suci jatuh. Setelah melihat ini, semua orang langsung mengalihkan pandangan mereka ke atas ke arah Wen Yan yang melayang di udara. Wen Yan sepucat selembar kertas. Matanya bersinar ketakutan. Pada saat ini, dia sepertinya lupa menghentikan pendarahannya. Saat ini, lengan yang memegang pedang berdarah deras. Lengan seragam murid sejati juga disayat terbuka. Jelas sekali dia menderita luka parah. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan banyak darah. Setengah dari seragamnya diwarnai merah oleh darahnya. Pada saat ini, Wen Yan menatap Duan Lingtian saat dia menghentikan pendarahannya. Hanya ada satu pikiran yang tersisa di benaknya. Syukurlah aku tidak menerima tantangan duel kematiannya. Meskipun sepenuhnya fokus, dia bahkan tidak bisa menangkap jejak pedangnya. Kecepatan pedangnya sangat cepat. Pedangnya dengan mudah menjatuhkan pedang suci 100 prasasti dari tangannya saat pedang itu menebas lengan kanannya, meninggalkan luka yang dalam. Jika ini adalah duel maut, pedangnya akan membunuhku. Wen Yan yakin tentang ini. Pedang itu terlalu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa menangkap bayangan pedang. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Karena alasan ini, dia menganggap dirinya beruntung karena menolak tantangan duel kematian Duan Lingtian. Jika itu adalah duel maut, Duan Lingtian tidak akan hanya memotong lengannya. Mungkin, itu akan memotong tenggorokannya atau menembus ruang di antara alis atau jantungnya. Dia berkeringat dingin ketika dia memikirkan pedang ketika dia melihat Duan Lingtian dengan takut. Mengapa? Apakah Anda menganggap diri Anda beruntung karena menolak tantangan duel kematian saya sebelumnya? Duan Lingtian menyeringai dingin ketika dia melihat tatapan Wen Yan. Jika Wen Yan mendengar kata-katanya sebelum dia menyaksikan teknik pedangnya, dia akan sangat marah dan mungkin akan mengatakan sesuatu yang pedas sebagai balasannya. Namun, saat ini, dia hanya diam. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun begitu, api kebencian membara di kedalaman matanya. Dia hanya menahan amarahnya untuk saat ini. Dia tidak melepaskan amarahnya terhadap Duan Lingtian meskipun dia tahu dia bukan tandingannya. Dia tidak akan pernah melupakan cara dia mempermalukannya hari ini di Istana Remunerasi Api. Menanggung, dia tidak punya pilihan selain bertahan untuk saat ini. Suara mendesing. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian bergerak cepat sebelum dia sampai di depan Wen Yan. Kengerian langsung menghampirinya, tetapi dia tidak berani bertindak sembarangan. Siapa yang tahu jika Duan Lingtian akan lebih menyakiti dan menyiksanya jika dia pindah. Di Sekte Pemujaan Api, seseorang tidak akan melanggar aturan selama dia tidak membunuh atau melumpuhkan sesama murid. Sebelumnya, bukankah kamu mengatakan kamu akan menyiksaku perlahan? Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Wen Yan. Kedengarannya dia sedang membicarakan hal yang tidak penting. Wen Yan ketakutan ketika mendengar ini, tetapi dia tidak berani menanggapi. Tamparan, suara tamparan yang renyah terdengar di udara. Ketika Duan Lingtian melihat Wen Yan mengabaikannya, dia menamparnya di sisi lain wajahnya. Terkesiap, 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 terkesiap. Setelah melihat ini, para murid Saint Lan tidak bisa menahan nafas. Mereka tidak berpikir Duan Lingtian akan begitu berani menamparkan Wen Yan lagi. Wen Yan menjadi pusing ketika dia ditampar. Ketika dia sadar kembali, sedikit kebencian bersinar di matanya saat dia memelototi Duan Lingtian. Jika tatapan bisa membunuh, Duan Lingtian akan mati berkali-kali. Mengapa? Apakah kamu merasa tidak rela? Tatapan Wen Yan membuat marah Duan Lingtian, terutama ketika dia mengingat istri dan putrinya di penjara di aula penegakan karena dia. Tamparan. Begitu dia selesai berbicara, dia menamparkan Wen Yan lagi tanpa menunggu dia menjawab. Di bawah tatapan hampir 1000 orang di Central Square, Wen Yan yang telah ditampar oleh Duan Lingtian 2 kali merasa seolah-olah dia telah melalui penghinaan terbesar di dunia. Dia tidak bisa menahan diri dan mendesis.
Duan Lingtian, kau akan menyesali ini. Saya berjanji kepadamu, kamu akan menyesali ini. Menyesali? Apa yang harus saya sesali? Duan Lingtian menyeringai. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya lagi untuk menamparkan Wen Yan, menyebabkan kepalanya patah ke samping. Wen Yan lebih tahu kali ini. Dia tidak berbalik untuk menatapnya. Jika seseorang memperhatikan dengan ama, seseorang dapat melihat kebencian yang hampir keluar dari matanya. Tubuhnya tampak kaku, tetapi gemetar tanpa terasa. Dia merasa amarahnya mengancam akan meledak, tetapi dia dengan paksa menekannya karena dia tidak ingin ditampar lagi. Duan Lingtian langsung kehilangan minat ketika dia melihat penampilan Wen Yan yang kalah. Dia berkata padanya dengan dingin sebelum dia bersiap untuk pergi, "Enyahlah." Setelah mendengar kata-katanya, Wen Yan menahan penghinaannya dan membuka jalan baginya diam-diam di bawah pengawasan yang lain. Begitu banyak untuk menjadi kesembilan di peringkat sejati. Duan Lingtian berkata dengan jijik sebelum dia pergi. Tubuh Wen Yan menegang seketika saat mendengar ini. Hanya sampai Duan Lingtian pergi, dia akhirnya mengambil pedang suci 100 prasasti dan pergi dengan tergesa-gesa. Karena dia telah sangat dipermalukan, dia, tentu saja, tidak ingin tinggal sedetik lebih lama di tempat ini. Duan Lingtian, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Aku, Wen Yan, bersumpah bahwa aku bukan manusia jika kamu tidak mati. Wen Yan berpikir dalam hati dengan marah saat dia pergi. Setelah Duan Lingtian dan Wen Yan pergi, para murid Saint Lan akhirnya sadar kembali. Semua orang bisa melihat kebingungan di mata satu sama lain. Duan Lingtian sebenarnya sangat kuat. Betapa menakutkan. Hanya dengan satu serangan, dia menjatuhkan pedang suci 100 prasasti milik Wen Yan dan melukainya. Jika pedang itu tidak ditujukan ke lengan Wen Yan tetapi pada titik vitalnya, dia akan mati. Banyak murid Saint Lan berseru kaget setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian. Duan Lingtian benar-benar kejam. Memikirkan dia mempermalukan Wen Yan lagi dan lagi. Mungkinkah dia tidak tahu siapa tuan dan kakak laki-laki Wen Yan? Seorang murid Saint Lan berkata. Bab 2019, Latar Belakang Wen Yan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Setelah Duan Lingtian meninggalkan Central Square, dia juga meninggalkan Saint Island. Bagaimanapun, dia telah menyelesaikan tujuannya untuk pergi ke Pulau Saint. Aku akan menerima tugas itu 10 hari kemudian dan melayani di Balai Penegakan Saint Lan. Duan Lingtian mulai membuat rencana awal saat dia meninggalkan Pulau Saint. Hatinya diliputi kegembiraan ketika dia memikirkan bagaimana dia mungkin memiliki kesempatan untuk melayani di Balai Penegakan Saint Lan karena itu berarti dia akan dapat melihat KR dan putrinya. Begitu dia memikirkan KR dan putri mereka, dia tidak bisa tidak teringat Gan Ruyan yang juga dipenjara di Aula Penegakan Tanah Suci. Gan Ruyan adalah saudara kembar KR. Dia dipenjara oleh Aula Penegakan karena dia telah melindungi KR. Meskipun Duan Lingtian telah mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi, dia tidak membencinya juga tidak merasa bersyukur. Menurutnya, jika Gan Ruyan tidak membawa KR pergi, dia dan KR tidak akan berpisah. Putri mereka tidak akan bisa melihat ayahnya sampai sekarang. Ketika dia memikirkan istri dan putrinya, dia merasakan sakit hati. KR, aku sudah memberi pelajaran pada wanita yang membuatmu di penjara itu. Sayangnya, dia terlalu berhati-hati dan tidak setuju dengan tantangan deat duel yang aku keluarkan. Kalau tidak, dia pasti sudah mati. Duan Lingtian merasa sedikit menyesal. Namun, berdasarkan kejadian ini, dia bisa mengatakan bahwa Wen Yan adalah seseorang yang tahu bagaimana beradaptasi dengan situasi. Jika dia diberi kesempatan, lebih baik dia membunuh orang seperti dia. Kalau tidak, dia hanya akan membawa masalah padanya. Hampir tidak mungkin bagiku untuk membunuh wanita di Sekte Pemujaan Api, terutama sekarang dia telah menyaksikan kekuatanku. Duan Lingtian yakin tentang ini. Saya harap saya akan memiliki kesempatan di masa depan untuk membunuhnya di luar Sekte Pemujaan Api. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Meskipun aku benci mengakui ini, Wen Yan memang kuat. Tidak heran dia berada di peringkat ke-9 di True Ranking. Dia sebenarnya lebih kuat dari kebanyakan pembangkit tenaga listrik di bentuk kedua dari tahap surgawi suci. Meskipun Duan Lingtian berhasil menjatuhkan pedang suci 100 prasasti dari tangan Wen Yan dan melukainya untuk membunuh idenya untuk mencari pertarungan dengannya, itu karena dia telah menggunakan pedang surgawi Jasper. Dia tahu jika dia tidak menggunakan Jasper Celestial Sword,
dia bukan tandingan Wen Yan. Berdasarkan teknik pedang Wen Yan, Duan Lingtian menemukan betapa mengerikan kekuatannya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk kedua dari tahap surgawi. Untung tidak ada penatua api perak yang hadir di tempat kejadian. Kalau tidak, akan merepotkan bagiku untuk menggunakan Jasper Celestial Sword. Duan Lingtian merasa beruntung ketika memikirkan hal ini. Sebelumnya, ketika dia berjalan keluar dari Istana Remunerasi Api, dia sudah meminta bantuan Tetua Huo yang berada di Pagoda 7 Harta Karun yang Indah untuk menyelidiki apakah ada tetua api perak yang menonton dalam gelap. Jika ada, dia akan mencoba yang terbaik untuk menghalangi penglihatannya. Jika tidak ada yang perlu dia takuti. Mustahil bagi murid Tanah Suci dan beberapa tetua api perunggu yang hadir di tempat kejadian untuk melihat pedang surgawi Jasper yang dia gunakan menggunakan teknik permainan pedang dari tahap ketiga pedang hati berdaulat, pedang penangkal hati. Dia hanya bergerak ketika Penatua Huo memberitahunya bahwa tidak ada penatua api perak yang hadir di tempat kejadian. Kemudian, dia menggunakan Jasper Celestial Sword dan dengan mudah melepaskan 100 Inscriptions Saint Sword dari tangan Wen Yan. Kemudian, dia secara dominan mengalahkannya sehingga dia akan berpikir dua kali untuk melawannya di masa depan. Selama 10 hari ke depan, saya akan fokus untuk meningkatkan kemampuan surgawi saya. Segera setelah itu, Duan Lingtian kembali ke kediamannya. Begitu dia memasuki kamarnya, dia memasuki tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah dan mulai lebih memahami kemampuan surgawinya. Meskipun dia telah memahaminya, dia belum menguasainya sampai tingkat tertinggi. Masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Jika dia berhasil membesarkan mereka, kekuatannya juga akan sangat meningkat. 10 hari di luar sama dengan 100 hari di dalam Pagoda 7 harta karun yang indah. Untuk alasan ini, Duan Lingtian memiliki cukup waktu untuk memahami kemampuan surgawinya. Saat ini, dia tidak menyadari bahwa berita tentang dia menamparkan Wen Yan beberapa kali dan mengalahkannya hanya dalam satu gerakan telah menyebar seperti api melalui Tanah Suci Sekte Pemujaan Api. Itu telah mengejutkan banyak tetua dan murid Saint Lan. Siapa Wen Yan? Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking. Dia adalah salah satu dari 2 murid sejati wanita paling menonjol di antara generasi muda di Sekte Pemujaan Api. Selain kuat, tuannya juga seorang penatua api emas. Bahkan sebelum Duan Lingtian bergabung dengan Sekte Pemujaan Api, Wen Yan sudah terkenal di Sekte Pemujaan Api. Adapun Duan Lingtian, dia hanya seorang murid baru yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Dia membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk bangkit dari murid Black Turtle Sanctum menjadi murid sejati di Saint Lan. Dalam waktu kurang dari setahun, namanya telah menyebar di Sekte Pemujaan Api. Itu dimulai dengan dia menyinggung penatua api perak pertama Lian dari tempat penyu hitam ketika dia baru saja memasuki Sekte Pemujaan Api dan tempat suci penyu hitam dan bagaimana dia membunuh Yang Wen, seorang murid sejati, sebulan yang lalu. Hal ini menyebabkan ketenaran Duan Lingtian mencapai puncaknya. Hei, apakah kamu mendengar? Wen Yan yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking ditampar oleh Duan Lingtian di Istana Remunerasi Api hari ini. Duan Lingtian, orang yang membunuh Yang Wen sebulan yang lalu. Bukankah dia terlalu berani? Apa yang terjadi pada akhirnya? Kakak senior Wen Yan pasti telah memukulinya hingga babak belur, kan? Saya khawatir bahkan dalam mimpi terliar Anda pun tidak akan terpikir oleh Anda bahwa Wen Yan pada akhirnya harus mengakui kekalahan. Dia ditampar beberapa kali oleh Duan Lingtian. Pada akhirnya, dia hanya bisa diam. Bagaimana mungkin? Wen Yan peringkat ke-9 di True Ranking. Bagaimana dia bisa menahan Duan Lingtian mempermalukannya? Petik 2. Itu karena Duan Lingtian menjatuhkan pedang suci 100 prasastinya dan melukainya hanya dengan satu gerakan. Dalam situasi itu, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan karena Duan Lingtian lebih kuat darinya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Duan Lingtian menjadi begitu kuat? Petik 2. Lalu, apakah ini berarti kamu tidak percaya? Anda bisa bertanya kepada yang lain. Ada hampir 1000 orang yang hadir saat itu. Semua orang melihat bagaimana Wen Yan bahkan tidak berani bernapas dengan keras ketika Duan Lingtian mengalahkannya pada akhirnya. Bagaimana Duan Lingtian begitu kuat? Diskusi serupa dapat terdengar di mana-mana di Tanah Suci Sekte Pemujaan Api. Berita tentang Duan Lingtian yang mempermalukan dan mengalahkan Wen Yan bahkan menyebar ke Four Symbols Sanctums, menyebabkan kegemparan. Baru 1 bulan, kan?
Sebulan yang lalu, Duan Lingtian telah mengejutkan semua orang dengan membunuh Yang Wen, murid sejati. Namun, sekarang, dia benar-benar mengalahkan murid sejati, Wen Yan. Banyak dari murid di 4 simbol Sanctums berseru kaget. Meskipun menjadi murid sejati, Yang Wen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Wen Yan. Wen Yan berada di peringkat ke-9 di True Ranking. Kekuatannya berada di peringkat 10 besar di antara lebih dari 170 murid sejati. Petik 2. Bahkan orang seperti itu bukan tandingan Duan Lingtian. Dia sangat kuat. Bagaimana suaka penyu hitam menghasilkan monster seperti itu? Pernyataan serupa dapat didengar di Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, dan Vermilion Bird Sanctum. Di suaka penyu hitam, kakak senior Duan Lingtian terlalu luar biasa. Dia benar-benar mengalahkan Wen Yan yang berada di peringkat ke-9 di True Ranking. Dia benar-benar menantang surga, bukankah dia selalu seperti itu? Aku sudah kebal terhadapnya. Gerakan mengungkap kekerasan ual demi menghapuskannya. Sebagian besar murid Black Turtle Sanctum telah mengalaminya berkali-kali sehingga mereka menjadi kebal terhadapnya. Tentu saja, ada juga beberapa murid Black Turtle Sanctum yang bersemangat. Aku tidak percaya suaka penyu hitam kita akan menghasilkan seorang jenius yang mengerikan seperti kakak senior Duan Lingtian. Kemanapun dia pergi, dia selalu menyebabkan riak. Seperti yang diharapkan dari idolaku. Dia terlalu keren, kakak senior Duan Lingtian yang menantang surga. Saya berharap dia mengejutkan kita lagi. Seluruh tempat suci penyu hitam telah menjadi gempar. Beberapa tetua api perak yang memiliki kontak dengan Duan Lingtian juga mengetahui hal ini. Mereka juga bingung dan heran. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Wen Yan adalah murid langsung dari Sanctum Leader dari Azure Dragon Sanctum. Pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum memiliki 2 murid langsung. Ada orang lain selain Wen Yan. Murid langsung yang hebat dari Sanctum Leader dari Azure Dragon Sanctum telah menembus ke bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage beberapa tahun yang lalu. Dia saat ini berada di peringkat kedua di True Ranking. Jika dia mengetahui satu-satunya adik perempuan juniornya telah diganggu sedemikian rupa, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini sendirian. Beberapa tetua api perak di tempat suci penyu hitam memikirkan tentang murid langsung yang hebat dari pemimpin tempat suci dari tempat suci Azure Dragon. Mereka merasa takut pada Duan Lingtian. Sementara itu, di tanah suci Sekte Pemujaan Api, Liu Yun yang baru saja meninggalkan kediamannya dan hendak menuju ke Pulau Suci juga mengetahui tentang insiden Duan Lingtian yang mempermalukan dan mengalahkan Wen Yan. Astaga, kengerian langsung menghampirinya saat ekspresinya berubah jelek. Saudara muda Lingtian terlalu ceroboh. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia berjalan ke kediaman Duan Lingtian. Saudara muda Lingtian, ketika Liu Yun tiba di luar kediaman Duan Lingtian, dia memanggil dan mengirimkan suaranya ke dalam. Duan Lingtian yang memahami kemampuan surgawinya di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah menemukan bahwa seseorang sedang mencarinya setelah Penatua Huo memberitahunya tentang hal itu. Dia langsung meninggalkan pagoda indah 7 harta karun untuk saat ini. Kakak senior Liu Yun, ketika Duan Lingtian berjalan keluar, dia melihat Liu Yun melayang di udara. Babak 2020, kakak senior Wen Yan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kakak Liu Yun, apakah ada alasan kamu datang mencariku? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu setelah dia naik ke udara dan melayang di dekat Liu Yun. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa Liu Yun yang tampaknya datang terburu-buru memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu pasti ada sesuatu yang mendesak bagi Liu Yun untuk mengunjunginya. Ekspresinya langsung berubah tegang. Saudara muda Lingtian, saya mendengar bahwa Anda menamparkan Wen Yan di depan umum beberapa kali. Liu Yun bertanya dengan sungguh-sungguh sambil menatap Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Ekspresi tegangnya berangsur-angsur mereda setelah dia mendengar pertanyaan Liu Yun. Kakak senior Liu Yun, Anda datang ke sini mencari saya sehubungan dengan masalah ini. Ekspresinya berubah tenang seolah-olah masalah tentang Wen Yan tidak cukup penting baginya untuk mengkhawatirkannya. Saudara muda Lingtian, Wen Yan tidak sesederhana hanya sebagai murid sejati. Liu Yun menyadari bahwa dia bahkan lebih khawatir daripada Duan Lingtian ketika dia melihat betapa acuh tak acuhnya Duan Lingtian. Dia tidak bisa menahan senyum kecut. Tuannya adalah Penatua Api Emas di Sekte Pemujaan Api kami. Dia juga pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum.
Pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum. Duan Lingtian sedikit heran juga ketika dia mendengar ini. Namun, itu saja. Dia tidak merasa takut bahkan setelah mengetahui bahwa Master Wen Yan adalah pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum. Ekspresinya masih tenang terlepas dari sedikit keheranan yang dia rasakan sebelumnya. Kakak Liu Yun, Anda datang untuk mencari saya untuk memberitahu saya bahwa Wen Yan adalah murid langsung dari pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum. Duan Lingtian bertanya sambil menatap Liu Yun. Liu Yun merasa sedikit terdiam ketika melihat betapa tenangnya Duan Lingtian, selain dari sedikit keheranannya sebelumnya, setelah mengetahui tentang identitas Tuan Wen Yan. Dia adalah pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum. Dia juga penatua api emas di Sekte Pemujaan Api. Kenapa aku merasa kamu tidak khawatir sama sekali? Kenapa aku harus khawatir? Jangan bilang dia akan datang mencariku dan membunuhku hanya karena aku menamparkan Wen Yan beberapa kali. Duan Lingtian menjawab Liu Yun tanpa emosi. Faktanya, sebelum dia membuat keputusan untuk memblokir jalan Wen Yan dan menamparnya, dia sudah menduga dia pasti memiliki master dengan posisi luar biasa di Sekte Pemujaan Api. Bagaimanapun, Wen Yan masih seorang murid sejati yang menempati peringkat ke-9 di peringkat sejati. Pasti ada pejabat tinggi di Sekte Pemujaan Api yang menerimanya sebagai murid langsung. Karena alasan ini, dia tidak takut bahkan setelah mengetahui dari Liu Yun bahwa Tuan Wen Yan adalah penatua api emas. Dia tidak terkejut bahwa Tuan Wen Yan adalah penatua api emas. Dia hanya sedikit terkejut tuannya ternyata adalah pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum dari 4 simbol Sanctum. Kamu, Liu Yun terdiam saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Kakak senior Liu Yun, saya tahu Anda khawatir tentang keselamatan saya, tapi tidak peduli apa, Tuan Wen Yan masih seorang penatua api emas. Saya tidak berpikir dia begitu picik untuk mencari masalah dengan saya atas kejadian ini. Duan Lingtian meyakinkan Liu Yun karena dia tahu Liu Yun datang ke sini dengan niat baik. Saudara muda Lingtian, benar bahwa Tuan Wen Yan adalah pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum, dan dia mungkin tidak mencari masalah denganmu karena insiden kecil seperti itu. Namun, dia memiliki murid langsung lainnya. Pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum hanya memiliki 2 murid langsung. Murid langsungnya yang lain sangat menyayangi Wen Yan dan memperlakukannya seperti saudara kandungnya, kata Liu Yun. Ekspresinya berubah lebih buruk ketika dia menyebutkan murid langsung lainnya dari pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum. Jika dia tahu tentang apa yang kamu lakukan pada Wen Yan, dia tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Dia memandang Duan Lingtian dengan cemas ketika dia selesai berbicara. Oh, Duan Lingtian yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya tidak bisa membantu tetapi mengangkat alis ketika dia mendengar kata-kata Liu Yun. Dia bertanya, seberapa kuat murid langsung lainnya dari pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum? Itu seperti yang dikatakan Liu Yun. Tuan Wen Yan mungkin tidak mencari masalah dengannya karena masalah sekecil itu. Namun, kakak laki-laki Wen Yan adalah masalah yang berbeda sama sekali. Karena alasan ini, Duan Lingtian juga merasa sedikit terganggu ketika mengetahui bahwa Wen Yan memiliki kakak laki-laki. Dia langsung bertanya tentang kekuatan kakak laki-lakinya. Jika kakak laki-lakinya lebih kuat darinya, dia harus lebih berhati-hati di masa depan. Dia tidak ingin disiksa tanpa alasan meskipun dia yakin dia akan bisa membalas dendam di masa depan. Kakak senior Wen Yan juga seorang murid sejati, dan dia berada di peringkat kedua di peringkat sejati. Basis kultivasinya telah menembus ke bentuk ketiga dari tahap surgawi Sein beberapa tahun yang lalu jadi dia cukup kuat. Ekspresi Liu Yun berubah lebih buruk ketika dia berbicara tentang kakak laki-laki Wen Yan. Seolah-olah dia adalah sejenis binatang buas yang mengamuk. Kedua di peringkat sejati, bentuk ketiga dari Sein Celestial Stage. Duan Lingtian sedikit menyipitkan matanya ketika mendengar ini. Jika Duan Lingtian menghabiskan semua energi Sun Sein-nya yang telah ditingkatkan oleh kemampuan surgawi, taktik pelahap dasar, dan menggunakan pedang surgawi Jasper tanpa syarat, dia yakin dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Namun, Duan Lingtian tidak berani membunuh kakak laki-laki Wen Yan di Sekte Pemujaan Api kecuali mereka telah menandatangani fakta kematian di Istana Kematian. Jika dia secara sembrono membunuh sekte tersebut, dia tidak akan bisa lolos dari hukuman dari sekte tersebut. Kakak laki-laki Wen Yan tidak seperti Yuan Hong, murid agung dari penatua api perak pertama Lian dari tempat suci penyu hitam, yang telah dia bunuh di tempat suci burung vermilion.
Sebagai murid sejati peringkat kedua di True Ranking, bakat bawaannya juga harus sangat tinggi. Selain itu, dia adalah murid langsung dari Sanctum Leader dari Azure Dragon Sanctum. Jika Duan Lingtian melanggar aturan Sekte Pemujaan Api dan membunuhnya, aula penegakan Sekte Pemujaan Api tidak akan menunjukkan belas kasihan seperti yang mereka lakukan sebelumnya bahkan jika mereka sudah tahu tentang akar dan kekuatan spiritual bawaannya. Lagi pula, kakak laki-laki Wen Yan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Yuan Hong. Namun, jika Duan Lingtian ingin membunuh kakak laki-laki Wen Yan, seseorang di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci, dia akan dapat melihat pedang surgawi Jasper. Pada saat itu, keberadaan pedang mungkin terungkap. Itu pasti akan menyebabkan orang lain mengidamkannya. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Dengan kata lain, bahkan jika kakak laki-laki Wen Yan bersedia memasuki istana kematian dan menandatangani fakta kematian denganku, aku tidak bisa begitu saja menggunakan pedang surgawi Jasper. Penjaga istana kematian, Penatua Nizui, tidak akan ceroboh lagi. Akan sulit bagiku untuk menghalangi penglihatannya seperti yang kulakukan sebelumnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Pada akhirnya, dia hanya bisa sampai pada kesimpulan. Dia harus menahan diri di depan kakak senior Wen Yan. Bahkan jika dia disiksa, dia harus menanggungnya. Ketika Liu Yun melihat sedikit ketakutan di wajah Duan Lingtian, dia dengan cepat berkata, "Saudara muda Lingtian, selama Anda tinggal di kediaman Anda, kakak senior Wen Yan tidak akan dapat melakukan apapun untuk Anda." Dia menang, tidak berani memaksa masuk ke kediaman Anda. Aku akan pergi ke kediamannya dan melihatnya. Jika dia tidak berkultivasi secara tertutup atau keluar, lebih baik jika Anda tidak meninggalkan tempat tinggal Anda untuk sementara waktu. Tinggalkan kediamanmu saat kamu yakin bisa mengalahkannya. Liu Yun pergi dalam sekejap begitu dia selesai berbicara. Dia tidak menunggu Duan Lingtian menjawab. Setelah melihat ini, perasaan hangat muncul di hati Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia kembali ke kediamannya melalui formasi. Selama dia tinggal di dalam formasi, kakak senior Wen Yan tidak akan bisa melakukan apapun padanya bahkan jika dia datang. Perasaan ini benar-benar menyebalkan, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri sambil menghela nafas saat matanya berkedip dingin. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi jika kakak laki-laki Wen Yan datang mencarinya kecuali dia ingin disiksa. Ini karena dia tidak bisa menggunakan Jasper Celestial Sword untuk menghadapi kakak laki-lakinya. Saya harap kakak laki-laki Wen Yan sedang berkultivasi secara tertutup atau telah keluar. Kalau tidak, saya hanya bisa menunggu sampai basis kultivasi saya membuat terobosan lain sehingga saya bisa menggunakan Jasper Celestial Sword untuk mengalahkannya dan membunuh pikirannya untuk membalas Wen Yan. Duan Lingtian tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak sepenuhnya tak terkalahkan di depan pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage bahkan jika dia menggunakan Jasper Celestial Sword. Penatua Huo, seberapa tinggi basis kultivasi saya untuk menggunakan pedang surgawi Jasper tanpa syarat di depan pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga tahap surgawi suci tanpa dia bisa melihat pedangnya? Duan Lingtian bertanya kepada Penatua Huo yang berada di Pagoda Indah 7 Harta Karun. Jika kamu ingin mencegah pembangkit tenaga listrik biasa di bentuk ketiga dari tahap surgawi Sein melihatmu memegang pedang surgawi Jasper tanpa syarat, kamu harus meningkatkan basis kultivasimu ke puncak panggung Sein teladan setidaknya. Penatua Huo menjawab. Penatua Huo telah lama bersama Duan Lingtian. Ditambah dengan bagaimana dia sering memperluas kesadaran surgawinya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang para pembudidaya di tanah suci Dao Marsial. Pembangkit tenaga listrik biasa dibentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Penatua Huo, berdasarkan kata-katamu, maksudmu bahkan jika basis kultivasiku berada di puncak panggung Sein teladan, aku mungkin tidak bisa menyembunyikan pedang surgawi Jasper di depan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di bentuk ketiga dari panggung Sein Celestial. Petik 2. Ya, jawab Penatua Huo. Ketika pembudidaya di dunia ini memasuki Saint Celestial Stage, selain menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara setiap formulir. Jika Anda ingin menyembunyikan Jasper Celestial Sword dari semua pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga Saint Celestial Stage, Anda harus meningkatkan basis kultivasi Anda ke Quintessential Saint Stage.